saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan tak lupa yang saya hormati Kepala Atas SMPN 01 Tiga Gaji beserta staf. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat dengan sempat iman dan Islam sehingga bisa berkumpul di ruang rapat SMPN 01 Tiga Gaji. Selamat beri salam kita aturkan atau kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari dia. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan di sini saya akan menyampaikan susunan acara diseminasi budaya positif dari guru penggerak Ibu Pak Yoga dan Ibu Rusmiati, Jumat 20 Oktober 2023. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan ataupun arahan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga doa, yang keempat penutup, yang kelima acara inti atau diseminasi oleh Pak Yoga langsung dan Ibu Rusmiati. Baiklah, untuk mengambil barokahnya acara kita pada pagi ini, kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dan ataupun arahan dari Kepala SMPN 01 Tiga Gaji, Ibu Jamilawati MPD. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati wakil kesiswaan, wakil kurikulum, dan kepala kelas, Bapak Ibu guru juga yang saya hormati. Ucapan terima kasih dengan Bapak Ibu guru telah bersedia menerima undangan yang disampaikan oleh Ibu Rusmiati kemarin, dan itu juga berdasarkan arahan dan sudah koordinasi dengan saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberi kenikmatan, terutama adalah nikmat sehat Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak sehat, otomatis kita sudah WA, izin, tidak enak badan, ataupun ada hal-hal yang tidak bisa dihindarkan. Tapi yang perlu disyukuri adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa dipertemukan di ruangan ini. Ini adalah salah satu kegiatan Pak Yoga dan Ibu Rusmiati tentang calon guru penggerak. Ibu sering terbalik antara GPG dengan CGP, ya kan? Pokoknya Ibu ingatnya guru penggerak. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Pak Yoga dan Ibu Rusmiati. Secara tidak langsung beliau berdua adalah membawa nama baik, nama keluarga besar SMP 1 Tiga Gaji ke tingkat kabupaten, ke tingkat nasional. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ada nama SMP kita dan ada nama rekan kita di sana. Jadi kita ikut berbangga dan ikut berbahagia bahwa setidaknya SMP 3 Gaji berarti ada guru penggerak. Biarpun posisi kita di ujung pulau, kata orangnya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita perlu support, sama-sama kita mensupport, mendampingi
ketika beliau berdua ada ini yang ingin disampaikan informasi dengan kita, apa salahnya ketika ada undangan, ada ajakan, kita datang, kita hadir, ya. Setidaknya di sini kan sesuai dengan tema, yaitu diseminasi apa tadi? Budaya positif. Diseminasi artinya penyampaian informasi, ya. Pembahasan informasi tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita, ya. Artinya kita itu tetap ya Pak Rofi harus salah satunya kita semuanya berpikir positif, ya. Ketika ada hal-hal kejadian, ada info-info, ada apa-apa yang di lingkungan kita, ya. Ini salah satu materi, saya juga kurang pas di modul berapa, yaitu harus disampaikan dengan kita dan manfaatnya juga dengan kita. Tadinya kita tidak tahu, akhirnya dengan adanya kegiatan hari ini kita paham. Dan apa salahnya Bapak Ibu kita berubah dengan mindset kita yang selama ini ada, tidak salah ya, tapi ada yang mungkin yang belum sempurna. Dengan adanya nanti penyampaian pembahasan dari beliau berdua, marilah Bapak Ibu diketuk hati kita. Kalau memang yang disampaikan mereka baik, apa salahnya kita ikuti jejak mereka, kita realisasikan, kita sampaikan, kita laksanakan di lingkungan khususnya di SDPN 1 Hidayati, ya. Dan untuk Pak Yoga dan Ibu Usniati, khususnya saya pribadi, saya support, saya mendukung, terima kasih. Secara tidak langsung Bapak dan Ibu juga membawa nama saya bahwa anak ibu ini ada berjalan, ada 2 orang yang ikut berperan. Nah, harapan saya juga nanti Bapak Ibu yang lainnya di tahun berikutnya, di angkatan berikutnya juga sama nanti ikut tes, tapi kata Pak Yoga benar, bukan sekali tes langsung lulus juga, mungkin ada 2 kali, ada 3 kali. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut kalau tidak lulus maluan, jangan. Ayo mari kita ikuti jejak teman-teman kita. Pak Yoga juga dengan Ibu Nusiati, kalau memang ada hal-hal yang fasilitas sekolah harus dipakai, silakan monggo nanti koordinasi dengan yang memegang seandainya laptop, pasti berusaha menempati dengan. Jadi Bapak Ibu, setelah saya nanti penyampaian, tolong Bapak Ibu jangan beranjak dari sini, karena satpam untuk di kelas, untuk pengamanan kelas sudah ada yang diutus, didengarkan secara seksama sampai selesai. Apapun penugasan atau informasi dari beliau berdua, tolong kita bantu, karena Ibu jam 9 nanti ada undangan dari di puskesmas, ya. Jadi di kelas seperangkat itu, jangan juga Bapak Ibu ketika saya tidak berada di tempat, nanti Bapak Ibu langsung juga keluar, jangan, itu harapan saya. Karena setelah saya nanti ditutup dengan doa, silakan Pak Yoga dan Ibu Usniati bagaimana teknik penyampaiannya itu saya serahkan sepenuhnya dengan beliau. Ingat Bapak Ibu, kita saling menghargai, saling membimbing, saling mengasihi, saling mensupport-nya. Jangan ada perbedaan. Kita sama, kita satu keluarga, ya. Kita kalau dapat hal-hal yang bagus, kita sama-sama bahagia. Ketika dapat hal-hal yang kurang enak, juga sama-sama kita ikut bawa yang baru, ya. Ya, saya kira hanya itu saja penyampaian dari saya atau arahan dari saya. Kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antri dan sebentar, saya sudah dekat ya, sudah saya tutup acara ini. Tetapi ada beberapa hal ini saya sampaikan dengan Pak Yoga dan Pak Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan wafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini. Semoga ya Allah Kau jadikan keberkahan dalam acara ini. Jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang menambah wawasan kami semua yang hadir dalam acara ini ya Allah. Allahumma ya Allah, dalam acara ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata ya Allah. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankan dengan baik. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendapatkan keridhaan dan keberkahan ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepada Kamu ya Allah kami memberikan pertolongan. Anugerahkan kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, serta lindungan-Mu dan bimbingan-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Riko Hidayat Sudi. Dilanjutkan acara keempat yaitu penutup. Sebelum kami tutup acara ini, saya selaku pembicara kalau ada salah-salah kata saya memaafkan, Tuhan saya maafkan. Baiklah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara inti, nanti kami serahkan langsung kepada Pak Yoga dan Ibu Rusniati untuk waktu yang seluas-luasnya. Kepada siapa yang bisa membagikan snack dulu ya untuk kawan-kawannya, sama air mineral tadi yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah ya, sehat ya. Nah, kesehatan itu adalah modal utama kita sebagai seorang guru dan pendidik juga di sekolah ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Nah, pada hari ini Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya pada acara ini, telah memenuhi undangan kami. Seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya di sini kami berbagi apa yang sudah kami dapat. Tidak banyak, sedikit yang kami dapatkan ini. Cuman yang sedikit ini akan lebih bermakna, bernilai lebih jika disebarluaskan dan menjadi ibaratnya perhatian khusus untuk kita semua. Dalam hal ini adalah peran kita sebagai pendidik. Nah, pada hari ini yang akan kami bagikan yaitu adalah pemahaman dan pengalaman apa yang sudah kami pahami setelah mengikuti diklat, dan pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah kami lakukan di sekolah ini tentang budaya positif, ya, tentang budaya positif. Budaya positif ini konsepnya itu ada banyak Bapak Ibu.
Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, ya. Kemudian kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Materi yang banyak ini akan kami bagi bersama Ibu Kusniati nanti. Kami akan berkolaborasi, kalau bahasa apa keren itu collab, ya, collab, supaya tidak bosan, Pak Yoga lagi, Pak Yoga lagi. Oleh sebab itu nanti 2 poin pertama akan saya yang menyampaikan, kemudian 2 poin terakhir saya lagi, yang keempat itu nanti Bu Kusniati. Bagaimana, sudah siap? Siap. Ya. Sudah fokus belum ini? Fokus. Energi sudah terisi kan? Tapi untuk untuk lebih fokus lagi, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk ini ice breaking gimana, supaya lebih fokus lagi. Jika saya bilang pagi, itu kita tepuk 1 kali, pagi sekali, ya. Kalau siang 2 kali tepuknya, prok prok. Kemudian sore tepuknya 3 kali, prok prok prok. Kalau malam tepuknya setengah. Nah, gimana tepuknya setengah? Malam kan tidur kita waktunya kan, jadi jangan ribut ya. Kalau setengah, nah, jadi tidak kena, tidak nyampe. Coba kita tes dulu ya. Oke. Sekarang pagi, siang, berapa kali Bu? Kalau siang 2 kali ya. Oke. Lagi siang, sore 3 kali sore, malam. Nah, kalau ada yang berarti tidak fokus. Ulang lagi ya. Nah, sekarang diacak sekarang. Sekarang kita acak ya. Yuk, dengarkan. Pagi, sore, malam. Nah, jadi yang masih kurang konsentrasi itu tadi konsentrasi. Sekarang tepuk yang banyak, tepuk yang banyak, tepuk yang banyak. Oke. Udah ya. Itu cuman kalau kita membiasakan ice breaking itu supaya apa? Supaya pada saat banyak siswa aktivitasnya tidak terkontrol oleh guru, maka akan fokus lagi perhatiannya kepada guru di depan kelas. Itu adalah salah satu teknik cara untuk mengembalikan fokus siswa pada saat belajar. Baik, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu sekalian, kita mulai tahun ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya, kelas 8 dan 9 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, kurikulum Merdeka ini mengusung paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para murid itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologis sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi ini berasal dari kata difference ya, guru bahasa Inggris. Difference artinya apa? Berbeda ya, berbeda. Bahwasanya siswa ini rupanya mulai dari potensinya itu berbeda, Bapak Ibu semua. Ada yang tidak bisa diam ya, berarti itu salah satu potensi sebenarnya itu. Potensinya pada apa? Pada kinestetik geraknya. Ada lagi siswa yang hobi nyanyi terus ini kan. Nah, itu pada kecerdasannya sebenarnya potensinya pada bidang seni, tarik suara, biasanya begitu. Nah, kemudian ada yang siswa itu yang teliti sekali, fokus pada pembelajaran. Nah, itu berarti potensinya pada bidang intelektual. Nah, di sini tugas kita sebagai guru mewadahi itu semua. Segala macam potensi itu kita gali hal-hal positifnya dan kita kembangkan. Memang siswa itu banyak sekali kekurangannya, Bapak Ibu semua. Karena yang pertama pola asuh dari rumah, mungkin kebiasaan adat istiadat di masyarakat tersebut yang membentuk karakter siswa itu berbeda-beda. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru menerapkan kurikulum Merdeka. Merdeka di sini maksudnya itulah tadi, mewadahi segala bentuk perbedaan siswa ini dalam belajar. Bagaimana cara guru itu memenuhinya. Lanjut Bu sendiri. Ini masih tahap dasar ya Bapak Ibu ya, dari tahap fondasi. Kita untuk membangun suatu budaya itu harus tahu
membentuk fondasinya dulu. Nah, kita juga Bapak Ibu guru harus memahami paradigma yang baru. Mungkin kalau dulu belajar, yang pertama itu adalah realitas bahwa kebutuhan kita itu sama, kebutuhan siswa sama. Rupanya sekarang realitasnya itu adalah kebutuhan berbeda-beda sesuai dengan tadi paradigma berdiferensiasi tadi. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu pandangan lama, melihat dari depan saja. Nah, sekarang kita ubah paradigma kita ya. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Gambaran yang berbeda dalam melihat satu hal. Ada dia bisa melihat dari perspektif agak menyamping ya, ada yang perspektif dari belakang. Nah, itu harus kita wadahi. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Misalnya ya, siswa itu biar memahami apa yang guru ini ajarkan. Nah, kita harus mengubah itu untuk apa? Supaya kita memahami pandangan siswa kita ini berbeda-beda, untuk lebih ibaratnya itu lebih paham lagi bagaimana cara siswa ini memandang suatu materi pelajaran itu menurutnya bagaimana. Nah, itu yang harus kita ubah pandangan kita. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau pandangan lama. Nah, di sini yang akan kita ubah yaitu semua perilaku, entah itu baik atau buruk, dia itu pasti ada tujuannya. Siswanya apa sering tidak masuk pelajaran Pak Yoga? Kan kita tahu ya. Nah, misalnya kan si A ini apa sering tidak masuk pas pelajaran saya ini? Nah, pasti mereka ada tujuannya. Sempatkanlah sesekali, ya walaupun tidak usah sering-sering ya, lagi udah ngajar kita ya, mengurusi anak-anak yang bermasalah, sempatkan sekali. Mengapa? Apa takut Pak? Kemarin itu saya tidak buat PR. Ada lagi, kenapa? Kalau tidak buat PR kan berarti ada sesuatu hal yang tidak dia penuhi, oleh sebab itu dia tidak masuk pelajaran saya. Ada lagi, saya waktu itu ke kantin Pak, kenapa saya lapar? Nah, pasti ada suatu tujuan dia tidak mengikuti pelajaran. Ada pengen kebebasan ya. Ada mungkin di rumah siswa tersebut terkekang oleh aturan keluarga yang sangat ketat. Nah, pas di sekolah ini dalam tanda kutip kesempatan gitu. Nah, kan ini kan dunia luar, agak jauh lagi rumah mereka. Nah, mungkinan di situ ada kebutuhan yaitu tadi kebebasan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ini pandangan yang lama. Kemudian pandangan yang baru, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di sini artinya apa? Saya melakukan sesuatu itu karena motivasi dari diri saya sendiri, bukan karena biar dapat pujian Bu Yunani ya, atau dapat hukuman dari Pak Reza misalnya kan. Nah, itu harus ada tumbuhnya motivasi dari dalam diri sendiri. Itu yang akan kita tumbuhkan pada budaya positif itu. Kemudian saya bisa selanjutnya ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sama kayak yang di atas tadi. Sebenarnya bisa mengontrol diri itu adalah dirinya itu sendiri, atau timbulnya motivasi dari diri sendiri. Itu yang lebih bagus daripada kita memaksakan, kita ancam, kita hukum ya. Nanti kesadaran diri itu tidak tumbuh daripada anak tersebut. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misalnya kan masuk anak pelajaran ini, sudah masuk ini dalam berapa menit ini tadi. Kemudian tidak masuk lagi, keluar lagi. Akhirnya apa? Kita ancam, kena pukul lah, atau lain-lain lah. Itu kan biasanya begitu kan. Nah, ini kita mengubahnya. Memang Bapak Ibu lihat, cara mengubah paradigma ini dan mempraktikannya tidak semudah apa yang saya omongkan ini. Perlu berulang-ulang, bukan 2 kali, 3 kali, bahkan berulang-ulang kali. Nah, itu perlunya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan hal-hal baru. Kita ajak komunikasi lagi, kita tunjukkan peraturannya. Kalau misalnya sudah jam pelajaran itu memang harus masuk. Ini lagi menumbuhkan lagi motivasi dari dalam diri sendiri. Yang terakhir ada model berpikir menang kalah. Kita harus ubah menjadi model berpikir menang-menang. Maksudnya bagaimana? Menang kalah biasanya pasti posisi siswa itu berada pada posisi yang kalah ya. Dia pasti menerima itu walaupun dalam hatinya ini sakit ibaratnya. Jadi timbullah dongkol itu.
besok ini lagi nggak mau lagi aku begini. Nah akhirnya apa? Kita menimbulkan paradigma yaitu model berpikir menang-menang. Itu memang salah. Harusnya kamu bagaimana? Harusnya ada tindak lanjut supaya siswa itu muncul dari kemauannya diri sendiri, bukan paksaan dari kita lagi. Nah inilah yang saya bilang tadi, bahwasanya menumbuhkan hal-hal semacam ini butuh proses yang lama, berulang-ulang, dan perlu konsistensi dari kita sebagai pendidik. Itu yang paling berat dari kami yang sudah mempelajari modul ini. Next, lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu semua sudah paham ya kalau disiplin ini ya. Memasukkan baju, memakai pakaian yang rapi, itu kan adalah contoh disiplin. Saya cuma mengulangi lagi bahwasanya disiplin itu rupanya saya juga baru ketemu, berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Rupanya bukan taat peraturan, bukan, rupanya belajar, rupanya disiplin itu belajar. Nah dalam hal ini yaitu mengacu pada disiplin diri. Disiplin diri yaitu cara kita mengontrol diri atau bagaimana menguasai diri kita ini untuk melakukan atau memilih tindakan-tindakan yang didasari atau mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini dan kita hargai. Saya berangkat dari Batu Raja ke mana ini? Peninggiran ini, posisi naik motor kan, nah, harus pakai helm, terus pakai apa lagi nih? Pelindung dada, jaket yang tebal. Itu kenapa? Bukan karena terpaksa aturan hukum ya. Ya mungkin itu nanti berhubungan karena saya taat aturan hukum, tapi lebih menghargai diri saya sendiri. Sudah begitu saja masih ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, ya. Nah itu adalah salah satu motivasi dari dalam diri saya untuk menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendaraan. Begitu juga siswa itu. Jadi harus mengacu pada nilai-nilai yang diyakini. Ada nilai-nilai yang diyakini. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah ini yang tujuan utama kita, menumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena ancaman tadi. Kalau kamu ingat berapa kali ancamannya sudah, tidak usah sekolah lagi. Kemudian ada lagi misalnya kalau nilainya 100 dapat penghargaannya apa ini. Nanti kalau penghargaan itu tidak dikasih, siswa itu akan kecewa, Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya hukuman itu tidak dilaksanakan secara adil sama yang lain pun nanti akan berpengaruh pada tindakan siswa itu. Tetapi kalau sudah ada motivasi dalam diri siswa itu sendiri, memang tindakan itu memang harus dilakukan, penting untuk kita. Nah insya Allah itu akan terus konsisten dia lakukan. Itu ya. Yang ketiga, sebagai pendidik kita selalu mengupayakan peserta didik memiliki disiplin diri dengan berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah inilah tujuannya, untuk menimbulkan motivasi dari dalam, intrinsik. Kalau hukuman dari kan saya melakukan itu karena ancaman hukuman, karena imbalan atau pujian, itu karena motivasi ekstrinsik dari luar. Nah itu Bapak Ibu, kira-kira dua materi ini yang saya sudah sampaikan ini, ada tidak yang ingin memberi masukan atau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Sebelum nanti dilanjutkan oleh Bu Sunyati. Yang pertama tadi tentang perubahan paradigma. Ya silakan. Ini cuma bertanya atau ada masalah sedikit. Ini kan masalah disiplin positif yang poin nomor 2 Pak ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran memberikan sendiri tanpa imbalan, penghargaan, dan hukuman. Nah, saya ingat kemarin kalau tidak salah pengawas sekolah waktu kita akreditasi kemarin, kalau tidak salah, kalau misalnya siswa itu baik misalnya berprestasi ataupun dia melanggar aturan, ada imbalan dan penghargaan. Itu saja.
Kalau tidak salah ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya saya tidak menyalahkan 100% untuk imbalan atau penghargaan ini dan ancaman dan hukuman. Di sini saya titiknya itu adalah untuk menimbulkan motivasi dari dalam diri sendiri. Saya berpikiran juga begitu sebelum mempelajari materi ini. Kenapa penghargaan itu tidak diperbolehkan? Kenapa ancaman hukuman itu tidak diperkenankan? Nanti malah tambah tidak disiplin siswa itu. Betul juga, saya berpikir begitu sebelumnya, sesuai sama pendapat tadi. Saya setuju saja. Nah, rupanya Bapak Ibu itulah seni ya. Seni itu biasanya kalau kita main layangan itu kan kadang ditarik kan, kadang diulur gitu kan. Nah, kapan waktunya kita menerapkan, kapan waktunya saat kita ingin menumbuhkan motivasi diri itu, menurut saya pribadi sah-sah saja melakukan itu, tapi pada situasi dan kondisi yang disesuaikan. Itu menurut saya, Bapak Ibu. Tidak 100% ini salah tentang imbalan tanpa hukuman. Saya masih ada yang ganjal dalam benak saya itu. Nah, menurut saya tadi harus disesuaikan. Boleh saja sesekali untuk menghargai. Ya, ada misalnya kan sesuatu itu kalau lebih dihargai, anak itu lebih bersemangat lagi. Nah, rupanya di sini jika anak itu terus-terusan diberikan imbalan untuk penghargaan, rupanya suatu saat kita tidak memberikan imbalan, malah dia jadi kecewa. Tidak dikasih lagi. Sudahlah mencet itu, nggak usah lagi. Jadi kecewa dari sana tadi. Jadi mereka itu terhukum karena apa? Terhukum karena penghargaan. Karena apa tadi? Karena ada sesuatu tadi itu. Kalau kita ibaratnya tidak ikhlas, nah kan tidak ikhlas ya. Nah jadi begitu. Menurut saya tadi ada waktu-waktu tertentu yang harus kita laksanakan itu tadi. Mungkin begitu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak akan saya serahkan pada Ibu Kusniati untuk melanjutkan presentasi. Lanjut ya. Lanjut, silakan Ibu Kusniati. Kita lanjut Bapak dan Ibu, tapi sebelum saya melanjutkan materi saya akan berpantun sedikit karena kita membudayakan budaya positif. Buah duku, buah manis. Iya. Kalau saya berbicara seperti itu, tolong dijawab cakep. Buah manis, buah duku. Terima kasih banyak rekan-rekan sejawat masih bersemangat untuk menerima paparan materi kami. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Sebelum kita masuk ke nilai-nilai kebajikan, tadi Pak Yoga sudah menjelaskan tentang disiplin positif. Di dalam disiplin positif, kita harus di dalam disiplin positif, kita harus menumbuhkan nilai-nilai kebajikan di dalam siswa kita. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang penting dan berharga yang menjadi tujuan disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, budaya, ataupun latar belakang. Nah, contoh dari nilai-nilai kebajikan berarti disiplin positif tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan. Itu yang harus kita tuntun anak-anak. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Karena kita sudah masuk kurikulum K13, jadi nilai-nilai kebajikan profil Pancasila harus kita tanamkan ke anak-anak didik kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
Sekarang saya tanya dengan rekan-rekan, apakah kita sudah melakukan nilai kebajikan profil Pancasila sebelum memulai pelajaran? Sudah. Contohnya kita berdoa, bersalaman. Ya, katanya Bu ya, di depan sudah ada bintang tulisan 5S. Sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Tetapi di kita baru 3 yang kita terapkan. Nah, untuk profil Pancasila, kami berharap sopan santun anak kita tanamkan juga untuk nilai-nilai kebajikannya, agar nilai positif tadi bisa timbul di anak. Yang kedua selanjutnya, berakhlak mulia, berboneka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau untuk nilai-nilai kebajikan, berkebenekaan, kita di sini sudah menerapkan, karena kita terdiri dari berbagai golongan. Untuk berakhlak mulia, apakah di sekolah kita sudah menerapkan berakhlak mulia? Sudah ya? Ya sudah. Lanjutnya mandiri. Anak-anak kita sudah mandiri belum? Sudah. Datang ke sekolah dia pakaian seragam, itu sudah mandiri. Dia menunjukkan keyakinan, oh saya mandiri, saya bisa. Gotong royong, kalau gotong royong ini sudah biasa kita lakukan setiap hari. Walaupun tidak disuruh, anak-anak pasti gotong royong. Kreatif. Nah, untuk kreatif ini agak kurang, tapi untuk P5 kreatif ini sudah dimunculkan. Selanjutnya bernalar kritis. Ini berhubungan, kalau kita bernalar kritis berhubungan dengan mata pelajaran kita. Bagaimana cara kita menumbuhkan atau mengajak siswa itu aktif dalam mata pelajaran kita. Misalnya pelajaran penjas. Pelajaran penjas bukan hanya kita tanamkan nilai kebajikan olahraga baik ya, tapi ada olah rasanya. Nah, ada olah rasa, berarti dia mengarah ke budi pekerti. Lanjut ke IPO, ini contoh-contohnya ya. Ini nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh organisasi atau institut. Jadi nilai-nilai inilah yang harus kita kembangkan ke anak-anak kita agar budaya positif tadi bisa timbul. Yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen ini sepertinya di anak-anak kita sudah tampak. Yang belum tampak pada ya komitmennya. Lanjut, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Itu keterampilan hidup, life skill mereka harus kita tumbuhkan dalam budaya positif untuk nilai kebajikan. Nah, dinilai disiplin positif tadi, yang kedua kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa kita. Nah, motivasi intrinsik atau ekstrinsik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ternyata rekan-rekan sejawat saya masih Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini motivasi anak-anak. Sama seperti yang sudah dijelaskan Pak Yoga. Anak-anak masuk ke kelas,
Misalnya ada yang telat, apa yang mereka pikirkan? Motivasi apa yang mereka pikirkan? Oh, saya telat, saya takut dihukum. Itu yang mereka pikirkan. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan. Karena motivasi ada tiga, ada yang dari motivasi dari luar, ada yang motivasi dari dalam. Motivasi dari luar itu 1 dan 2. Yang dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini misalnya, kalau kita lomba, di lomba ada menang kalah. Nah, untuk motivasi ini, jadi mereka menang itu biar mendapat imbalan. Sama seperti kita belajar. Misal kita kasih soal A, B, C. Kaget, kata guru, siapa yang benar 10, dia akan mendapat hadiah. Ya, dapat pena sebungkus misalnya, Bu, ya. Nah, berarti itu motivasi dari luar, bukan dari mereka. Jadi kalau mereka nak belajar, motivasi dulu, nak dikasih reward dulu, baru mereka dalam belajar. Tetapi untuk yang ketiga, ini motivasi yang harus kita timbulkan dalam diri kita sendiri atau dalam diri anak kita, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini bukan hanya untuk murid, tetapi untuk kita juga itu harus. Karena siapa lagi yang menghargai kita kalau tidak kita sendiri? Ya kan? Sama seperti anak-anak, mereka membuat ulang itu karena mereka ingin menunjukkan, oh ini saya. Iya, jati dirinya. Lanjut, Pak. Nah, di dalam menumbuhkan motivasi tadi, ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini baru kami belajar. Ternyata setelah kami mengikuti budaya positif ini, banyak ilmu yang kami dapat. Kami selama ini mungkin kita hanya sebagai penghukum. Kita sebagai guru ini hanya sebagai penghukum. Konsekuensinya terhadap murid. Tetapi untuk restitusinya kita belum pernah kita lakukan. Nah, tujuan kami untuk itu, untuk melakukan restitusi. Biar kita bisa menjadi manajemen untuk anak-anak. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, contohnya ini, Pak, ya. Misalnya anak-anak berkelahi. Anak-anak berkelahi itu otomatis kita sebagai guru ini langsung menjudge bahwa dia itu salah, nakal. Seharusnya jangan dulu seperti itu. Karena hukuman ini kita langsung terjadi tanpa kita rencanakan. Itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi itu terjadi pada anak. Terencana, disepakati sesuai peraturan. Lanjut, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Maksudnya dari konsekuensinya peraturan sekolah kita. Nah, kalau hukuman ini kan terjadi secara tiba-tiba, tanpa kita harus melihat konsekuensi. Misalnya kita marah atau kita menendang anak, adakah konsekuensinya untuk anak itu? Kalau misalnya dia ada, karena hukuman ini berakibat fatal untuk anak kita, Pak. Karena itu berbekas. Kalau kita bisa misalnya menendang, itu berbekas ke anak. Makanya untuk menjadi guru yang berpihak kepada murid itu masih susah kami laksanakan. Terencana, misalnya sama seperti mereka berkelahi. Nah, untuk guru mereka biasanya sudah ada konsekuensinya.
dulu peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Lanjut ke restitusi. Nah, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini sebenarnya restitusi ini nanti di materi Pak Yoga akan dijelaskannya ya. Nah, untuk restitusi ini kita harus menjadi manajemen. Berarti kita panggil dulu anak itu, kita bawa dulu kemana, ke tempat yang sepi. Sudah itu kita berbicara 2 mata atau 4 mata? 4 mata. Nah, 6 ya. Jadi kita tanya dulu, nah, kau berkelahi, apa sebabnya? Atau apa alasannya? Kaki aku, ibu ini yang selesai ini. Nah, selanjutnya kan ini kita tanya lagi, kira-kira keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar? Anak-anak itu bercerita, berkolaborasi dengan kita. Akhirnya kita kaget dapat menemukan hasilnya. Jadi jangan langsung ngejudge kalian itu salah, jangan. Nanti kita harus mencari solusi yang terbaik. Keyakinan kelas. Di disiplin positif tadi kita harus melakukan nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ada yang mau ditanya? Mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas? Ya, bingung Bu ya. Yang kita tahu ini adalah peraturan, bukan keyakinan. Nah, kembali lagi ke nilai-nilai kebijakan tadi, kebajikan, sorry Pak ya. Nilai-nilai kebajikan tadi dengan disiplin positif kita kan harus menumbuhkan nilai-nilai kebijakan pada diri anak. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu karena kembali lagi ke hukuman preskripsi restitusi. Berarti kalau kita menggunakan peraturan kelas, berarti itu sudah ada kesepakatan, sudah ditentukan. Misalnya anak-anak harus datang jam 7.30. Kalau lewat dari jam 7.30 berarti telat. Nah, itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas ini untuk menemukan nilai-nilai kebajikan dalam diri Anda tadi. Misal kita dari nilai-nilai kebajikan tadi kan banyak ya, ada gotong royong. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan. Nah, itu maksudnya dari keyakinan kelas itu. Mereka yang membuat, dia berkolaborasi dengan kita, jadi hukumannya mereka sendiri yang menentukan, bukan berdasarkan peraturan kelas tadi. Kalau peraturan kelas tadi, kalau A ya, kalau B ya B. Kalau keyakinan kelas, jadi mereka sudah tumbuh kepercayaan dirinya dalam diri mereka. Oh, kalau saya melanggar, berarti saya harus menerima konsekuensinya. Jadi bagaimana dia tidak melanggar keyakinan kelas ini. Contoh dari keyakinan kelas, gotong royong, mandiri itu termasuk keyakinan kelas. Saling menghargai, tidak mencontek, itu termasuk ke keyakinan kelas. Jadi saya mohon setelah kami memaparkan ini untuk kelas-kelas, silakan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu karena itu keyakinan kita dengan siswa kita. Guru mapel juga tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa dibuat. Tapi kalau untuk guru mapel mungkin tidak ditempel ya. Kalau yang ditempel itu untuk wali kelas. Kalau untuk guru mapel bisa kita buat sebelum memasuki pelajaran, kita bisa buat peraturan kelas. Nah, kayak di situ misalnya tidak boleh bawa HP, tidak boleh ngobrol. Itu peraturan yang bisa dilakukan oleh guru mapel karena kita yang guru mapel. Sedangkan yang saya jelaskan itu adalah untuk wali kelas. Nah, ini
langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Yang kedua, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi budaya positif tadi masih itulah harus kita tumbuhkan ke anak ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Jualan Pak Bu, kalau misalnya peraturan kelas nggak sampai 20, mana lagi anak kita mengingat? Cukuplah 6, 10 itu biar anak-anak bisa mengingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, bermanfaat tak kira-kira kalau itu diterapkan di kelas kita? Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, berarti seluruh kelas itu harus ikut berpartisipasi untuk membuat keyakinan kelas itu. Wong 29 kok harus membuat keyakinan kelas. Agar kita seleksi, jangan kita ambil galau kalau tidak bermanfaat. Keluarkan dari keyakinan kelas. Ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya keyakinan kelas yang kita buat tidak berlaku lagi atau kurang menguntungkan untuk kelas kita, boleh kita buat lagi keyakinan kelas yang lebih baru lagi. Ini adalah contoh pas kami melakukan keyakinan kelas di dalam kelas. Pertama kita harus menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Apa itu kebajikan-kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas itu. Selanjutnya guru membagikan ini apa? Kertas kecil untuk mereka menulis keyakinan mereka. Selanjutnya murid menempelkan, berarti murid itu kita suruh menempelkan apa keyakinan kita. Selanjutnya guru dan murid bersama-sama memilih keyakinan, berarti dari 29 jangan diambil galau untuk keyakinan kelas, tapi dipilih yang bermanfaat. Selanjutnya guru meminta salah satu murid untuk membacakan. Mengapa harus meminta salah satu murid untuk membacakan? Biar mereka ingat bahwa keyakinan kelas kan itu. Selanjutnya guru meminta salah satu siswa untuk menempelkan keyakinan kelas di dinding. Nah, jadi keyakinan kelas itu harus ditempel Pak Bu ya, di dekat dinding yang bisa dilihat oleh murid kita. Nah, untuk sampai di sini ada mau yang ditanyakan dari nilai kebajikan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Rusniati menyampaikan mengenai keyakinan kelas. Bisa lihat slide-nya Pak? Sebelumnya keyakinan kelas tidak tertulis di sini. Tadi kalau tidak salah saya mendengar bahwa keyakinan kelas ini bisa diganti kalau memang sudah tidak terpakai lagi, bisa diganti dalam kurun waktu tertentu artinya. Nah, menggantinya itu yang saya tanyakan, mengganti keyakinan kelas yang sudah disepakati itu tenggat waktunya berapa lama? Terus kenapa, apa yang menyebabkan kita menggantinya seperti itu? Apakah seperti kami kan ada mata pelajaran untuk keyakinan kelas ini, nanti misalnya masuk kelas seperti yang Ibu Rusniati digambar tadi bahwa sudah membuat keyakinan kelas Ibu Rusniati,
Nah, itu tadi kapan waktunya kita mengganti merubah keyakinan kelas yang sudah ada, dan kenapa kita harus menggantinya seperti itu kalau memang sudah disepakati. Dan keyakinan kelas, namanya keyakinan kelas kan artinya meyakini bahwa dari hatinya, tidak tertulis seperti itu. Itu saja saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Ibu Penny. Mengapa? Itu ada poin terakhir ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mengapa kita harus meninjau? Misalnya kita ada peraturan keyakinan kelas kita gotong royong. Gotong royong saling menghormati, saling menghargai. Misal, guru mapel 1 masuk, mereka ribut, berarti mereka tidak melakukan nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas mereka, tidak saling menghormati. Nah, nanti mungkin ada salah satu murid kita yang melapor dengan wali kelas, oh ternyata untuk keyakinan kelas ini tidak bisa kita lanjutkan Ibu, mungkin kurang ini kurang itu. Jadi kita tinjau lagi keyakinan kelas kita, apakah sudah bermanfaat untuk mereka dan orang lain. Nah, seharusnya ini Bu Penya, seharusnya keyakinan kelas ini kita buat sebelum kita sebelum pelajaran triwulan ya, semester dimulai. Berarti Januari kemarin seharusnya harus kita buat. Karena ini kan mungkin tahun semester keduanya nanti bisa kita lompat lagi. Itu maksudnya. Iya, seharusnya awal pelajaran harus kita buat keyakinan kelas ini. Iya. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa sesuai kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan Dan kita lihat sambil berjalan, apabila ada tidak perubahan dari keyakinan atau tidak melaksanakan sesuatu keyakinan yang mereka sepakati sendiri, berarti bisa dirubah suatu waktu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Lanjut. Iya Bu, ini panjang ya Bu materi saya, maaf ya Bu ya. Ini buah duku, buah kecubung. Materi saya cukup panjang, sungguh melelahkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang harus kita lihat dari anak-anak didik kita atau dari diri kita. Ternyata manusia itu mempunyai kebutuhan. Ya, banyak. Tetapi di sini hanya dibahas 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kapalnya di Bugimo ada gambarnya situ, bagusnya itu ya. Nah, di situ ada gambar rumah. Nah, rumahnya ada pintu, harus ada dinding, harus ada atap. Biar ngapo? Biar nyaman. Biar itu. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, jadi ingat ya, bertahan hidup. Ya, bukan hanya uang ya bertahan hidup. Tetapi di sini dijelaskan makan. Oh, berarti makan itu termasuk bertahan hidup. Ya, tahu Bu, kalau tidak kasih duit tidak bisa makan. Iya. Selain makan, pakaian, tempat tinggal, makanya itu dibuat tempat tinggal. Kebutuhan yang utama yang harus kita tempat tinggal dulu Bu, kaget dulu. Yang lain, kalau tempat tinggal itu nyaman lah gitu. Karena itu sudah kebutuhan. Ya, tambahan. Keamanan dan kesehatan.
dia, Bu. Iya. Kalau kita iya lapar, bukan anak nakal. Nah, itu maksudnya Pak Kulen. Jadi ditanya dulu. Nah, bapak-bapak itu nak berkati makan juga, nak bertahan hidup. Wih, jangan dulu. Makanya kalau kita biarkan. Lanjut. Nah, untuk bertahan hidup, kira-kira jelas gak? Jelas kan? Lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kasih sayang ini perlu, Bro. Apalagi rasa diterima. Kalau misalnya kita berdua, ya, laki-laki dan perempuan, ya, maaf ya, Sen, karena baru sekian. Tapi apa, Sen? Kasih sayang dan rasa terima bisa kalian dapat dari orang tuamu. Ya, tidak cari rasa lain. Jangan. Kalau cukup dia baik, kebutuhannya tidak tersampai kalian. Ayo. Rasa terima, rasa diterima. Nah, kira-kira Bapak rekan-rekan jawab ini. Kalau aku ngomong ini diterima tak kira-kira? Terima, boleh apa? Dipedulikan tidak kira-kira? Iya, dipedulikan Bu. Aku tidak jawab-jawab. Kamu ribut. Iya, berarti iya, ada respon positifnya, ya. Lanjut, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut, kebutuhan dasar ketiga, penguasaan. Kata lagi lain penguasaan. Selain dari penguasaan apa? Kebebasan beda? Apa selain dari penguasaan? Bukan. Selain dari penguasaan, otoritas. Selain dari otoritas, yang lebih kita pahami lagi. Hah? Monopoli bukan. Ini penguasaan ini harus diangkat. Harus diakui, Bu. Nah, contohnya ini, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, berarti penguasa dia tuh minta pengakuan dari. Nah, ya kan aja aneh. Kita tidak boleh menjas guru itu tidak baik. Jadi ingat bukan mindset kita harus berubah dari paradigma lama ke baru, berpikir positif. Mungkin dulu itu mungkin ada sebabnya. Lanjut, ini kebebasan. Nah, kebebasan ini adalah kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kita tidak galak ya Pak Bu ya. Kalau kita selalu ditekan, kau harus begini. Nah, cari Bu Selly harus mencari jodoh seperti ini ya. Tidak boleh seperti itu. Itu contohnya kebebasan. Sama seperti anak kita. Seperti anak kita, Bapak dan Ibu. Jadi kita jangan selalu
Tapi jangan pula kebebasan mentang-mentang lah ada kebutuhan kebebasan lompat pagar laju kenyum. Jangan. Karena kebebasan di sini ada aturannya. Sama seperti kita guru. Kebebasan itu ada aturan. Ada kebebasan mandiri, ada kebebasan memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu maksud dari kebebasan. Jangan bebas kebablasan. Ya, bebas harus mempunyai aturan yang terarah. Karena kita akan kembali lagi ke budaya positif, berpikir positif. Lanjut, kesenangan. Kesenangan ini contohnya bermain, humor, antagonisme, dan tertawa. Jadi Pak ya, kesenangan itu berarti sangat dibutuhkan. Kalau kita masuk di kelas merenung baik, tapi kesenangannya, anak-anak itu bosan aja begitu. Iya, jadi harus ditanamkan budaya positif. Kalau masuk di kelas harus tersenyum. Iya ya. Jadi ya, karena apa? Karena anak melihat kita itu ya, senyumnya harus ditahan Pak. Tapi jiwa dulu Pak. Kalau senyumnya dengan uang yang agak-agak, jangan Pak. Iya. Iya. Sudah ya? Lanjut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kembali lagi ke Pak Yoga. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat enggak nih? Oke, ini masih ada 2 materi lagi sebenarnya Bapak Ibu, sedikit cuman ya. Nah, di sini pasti nanti yang tadinya ngantuk agak melek nih nanti. Nah, di sini Bapak Ibu, yang materi yang akan saya sampaikan yaitu 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu posisi sebagai penghukum Bapak Ibu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut dengan menonton video Bapak Ibu ya. Yang kedua itu ada posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di sini akan kita setel dulu videonya supaya lebih jelas. Nah, ini sebagai posisi penghukum. Coba. Sabar ya Bapak Ibu ya. Oke. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang melanggar hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertutup adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang dikatakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam kesempatan, guru berbicara dengan suara akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absen ya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang mana aja pilih yang mana cocok. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa set alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Sudah disimak ya tadi Bapak Ibu ya. Ada berapa posisi kontrol sebagai guru kita? Ada 5 ya. Yang pertama tadi masih ingat? Yang pertama sebagai penghukum. Nah penghukum tadi dengan ada suara yang tinggi, ya, kadang menghardik, juga disertai dengan hukuman fisik kadang-kadang begitu. Hukuman itu terjadi secara spontan, langsung keliling lapangan basket selama berapa kali tadi?
2 kali. Nah itu kan bersifat menghukum. Yang kedua masih ingat posisinya membuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya banyak saya lihat ya. Wah, ibu ini sudah berulang kali mengingatkan kamu, masih tapi begini. Emangnya kamu mau membuat ibu dimarahi kepala sekolah, gitu kan? Nah itu salah satu contoh sebagai posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah. Yang ketiga tadi sebagai teman, ya. Yang keempat sebagai apa tadi? Pemantau. Nah, pemantau ini sebenarnya mencocokkan bahwasanya ada peraturannya, tindakan kamu begini, jadi konsekuensinya bagaimana? Nah itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir tadi sebagai manajer. Nah itu sebagai refleksi kita, Bapak Ibu. Di mana letak posisi kita, cerminan diri kita. Memang yang dituju tadi pada posisi manajer, tapi tidak langsung tiba-tiba langsung pada posisi situ kita. Sebentar. Misalnya saya selama ini masih berposisi sebagai penghukum. Bagaimana untuk meningkatkan lagi lah, tidak-tidaknya sebagai teman jadi lah, ya. Nah tapi itulah ada dampak positif dan negatifnya semua posisi tersebut. Yang jelas tujuannya di sini bagaimana posisi kita yang kita perankan itu membuat anak itu yang sudah melakukan kesalahan, mereka sendiri atau dengan dibantu kita nanti akan mencari solusinya. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan-perubahan terhadap tingkah laku anak tadi. Memang tidak langsung hari ini kita lakukan langsung besok berubah. Tadi yang namanya budaya positif dilakukan secara kontinu, berterus menerus ya, dan memakan waktu yang lama. Syukur kalau cepat, alhamdulillah ya. Kita harapannya seperti itu. Nah ini ada materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang terakhir ini segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuannya. Dalam pelaksanaannya memang tidak mudah, Bapak Ibu. Di sini kami mengenalkan, kami juga baru ya selangkah 2 langkah lah melakukannya. Memang susah sekali. Yang pertama, segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas maksudnya pada saat siswa itu berbuat kesalahan, kita buat suasananya nyaman dulu, tenang dulu, damai, supaya apa, siswa tersebut tidak memikirkan lagi permasalahan yang tadi atau masih meledak-ledak emosinya, jadi stabil. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku itu pasti dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kebutuhan apa tadi? Yang 5 tadi kan. Ya. Nah, di sini ada kata-katanya misalnya, kenapa kamu melakukan itu? Pasti kamu punya alasan. Nah, ya. Padahal kamu bisa melakukannya lebih baik. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan ada lagi yang terakhir, kamu melakukannya karena sesuatu yang penting bagimu. Nah itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi anak ini tahu bahwa tindakannya itu salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nah tadi yang kita sudah sepakati di kelas tadi itu keyakinan kelas ya Bapak Ibu, masih ingat tadi ya, yang berisi tentang nilai-nilai kebajikan. Misalnya tadi menghargai, menghormati teman, menghargai guru, kemudian menjaga lingkungan sekitar kelas. Nah itu ya. Nah itu adalah nilai-nilai yang harus dikaitkan terkait permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Misalnya ini nanti akan kami terapkan pada saat pembuatan video. Kemarin kami sudah melakukan segitiga restitusi, pelaksanaan segitiga restitusi yang kami dokumentasikan. Di sini ya silakan diputar video yang pertama. Nah, saja pelajaran
itu adalah perbuatan yang benar atau yang salah. Oke, memang makan itu adalah salah satu kebutuhan kita. Apapun juga makan dalam perut bapak lapar, tetapi bapak selalu ingat kapan waktunya untuk makan tersebut. Memangnya dia tidak sarapan dari pagi. Kenapa dia tidak sarapan dari pagi? Oh itu sebenarnya sarapan itu adalah salah satu hal yang baik karena bisa mempersiapkan diri kita untuk beraktivitas seperti di sekolah ini. Iya, nah yang saya tanyakan, apakah dia masih ingat tentang keyakinan kelas kita terhadap tindakan dia tadi? Apakah saat dia makan tadi, dia bisa menghargai orang lain dan bisa fokus saat belajar? Bapak di sini tidak akan mengajak dia atau memberikan dia untuk menemukan solusi supaya dia tidak mengalami perbuatan itu lagi. Bagus, kira-kira mulai kapan biasanya? Ya, dia bisa mematuhi aturan sekolah kita dan bisa menjadi anak yang lebih baik. Ingat ya, jangan perbuatan itu ya. Nah, ini salah satu video yang kami buat, walaupun dengan banyak kekurangan ya. Nah, di sini tadi kasusnya bahwasanya ada siswa yang tertunduk ke mejanya. Jadi pas kami lihat ke dekatnya, anak ini sedang makan, makan pada saat jam pelajaran pertama. Ya, kita tegur dulu anak tersebut di kelas. Untuk apa? Untuk fokus pada saat pembelajaran dan memanggilnya pada saat jam istirahat untuk ke ruang perpustakaan misalnya tadi. Nah, rupanya anak ini tidak sarapan di rumah. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi pada saat di rumah. Kenapa? Yaitu sarapan di rumah tadi. Nah, ini kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Masih ingat tidak? Kalau sarapan yang tadi kebutuhan bertahan hidup. Bukan artinya kalau ada anak di kelas makan ya tidak apa-apa. Nah ini jangan ya, memang kebutuhan bertahan hidup, tapi kita menempatkan makan ini tadi atau mencari waktu yang tepat pada saat makan. Nah di sini kami tuh mencoba untuk apa? Untuk membiasakan siswa ini tadi melakukan sarapan pagi di rumah sebelum berangkat. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya banyak sekali manfaatnya untuk mengawali aktivitas. Kan biasanya kan sebelum berangkat kan kita perlu tenaga, energi. Oleh sebab itu untuk memulai aktivitas yang padat sampai siang ini diperlukan energi. Oleh sebab itulah tadi timbul dari keyakinan si Lia tadi untuk keinginannya untuk membiasakan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Nah mungkin ini saja Bapak Ibu dari kami. Tentang pemahaman tentang konsep ya, dari sudah kami jelaskan pemahaman tentang konsep, juga ada beberapa praktik baik yang sudah kami lakukan yang masih banyak kurangnya. Oleh sebab itu yang sedikit ini ya minimal bisa membuka wawasan Bapak Ibu untuk ibarat itu apa ya, berbuat setidaknya lebih baik daripada saya atau lebih baik untuk Kurniati, dan sama-sama kita bergerak untuk menunjukkan sekolah kita yang lebih baik lagi, terutama apa? Terutama siswa kita menjadi siswa yang tadi memiliki penilaian kebajikan tadi ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Kayaknya ini sudah lesu ngantuk ya, kalau sudah siang ya, panas juga ya, tidak apa-apa, biasa saja. Nah, jadi di sini saya Yoga Pratama beserta dan saya Ibu Kurniati. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Semoga nanti kalau ada apa namanya lagi diseminasi atau pengimbasan di kemudian hari lagi, kami mohon bantuannya untuk kelancaran acara seperti ini. Mohon untuk didukung Bapak Ibu ya. Dan kami juga mendapat pesan dari
Bapak Ibu yang ada di dunia sana, motivasi teman-teman kalian untuk mengikuti guru penggerak angkatan 11 yang baru dibuka ini, karena banyak sekali manfaatnya, terutama bagi yang belum sertifikasi. Nanti dengan cara itu nanti tinggal ujian akhir katanya begitu kalau nggak salah. Nah itu, jadi tinggal ada penalti aja ibaratnya itu. Nah, itu. Yang sudah sertifikasi kalau mungkin jadi pengawas atau nanti dia bisa memungkinkan banyak yang lain. Bisa, sangat bisa. Dan satu kata untuk CGP kami, karena kami ada satu moto, yaitu bergerak, tergerak, menggerakkan. Itu moto dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Pamekasan Selatan. Kami ulangi lagi ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tapi kita ambil kepala tangannya. Ya, sekalian. 1, 2, 3. Bergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.